Ya, sambil kita menunggu Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk dapat meluncurkan langsung B50, tapi kenapa pemerintah memilih hari ini untuk meresmikan B50 meskipun implementasinya sudah berlaku mulai 1 Juli kemarin? Apakah memang ada pesan khusus yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hari ini, Adi? Ya, nanti kita akan lihat ya, kita akan tanyakan juga kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia atau mungkin nanti Presiden akan menyampaikan langsung. Memang ini seharusnya kebijakan sudah berlaku 1 Juli 2026, kemudian Presiden memilih untuk peluncuran dilakukan pada tanggal 9 Juli 2026 ini. Tetapi kalau kita lihat kemarin ya memang agenda cukup padat, ada beberapa acara kenegaraan, tamu negara cukup banyak yang hadir dari Belarus gitu, lalu kemudian ada dari Singapura, dan terakhir kemarin kita lihat juga ada dari India, sehingga tentunya ini agenda cukup padat sehingga kemudian peluncuran secara resmi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026. Apakah ada alasan-alasan khusus lainnya? Tentu kita akan dengarkan bersama nanti, akan kita tanyakan juga kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Yang pasti kehadiran Presiden pada hari ini menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi, untuk mewujudkan swasembada energi seperti cita dari Presiden Prabowo Subianto. Karena tentunya dalam 5 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi pegangan adalah cita ini, bagaimana mewujudkan program-program yang sudah dijanjikan sebelumnya, mewujudkan program-program yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dengan menggunakan B50 ini. Manfaatnya nanti adalah untuk mewujudkan ketahanan energi sehingga kita tidak perlu dipusingkan ketika ada konflik-konflik yang terjadi, meskipun konflik jauh misalnya dari kawasan kita, tetapi tentu itu akan berdampak pada rantai pasok dan salah satunya terhadap rantai pasok bahan bakar, dan ini yang tidak diinginkan. Kemarin kita sudah melihat ya, dan ini yang tidak diinginkan. Ke depan tentunya apa yang sudah dilakukan hari ini menjadi langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Tidak hanya melalui bauran energi, kita juga melihat alternatif-alternatif lain yang sudah diambil oleh pemerintah, misalnya penggunaan energi berbasis surya begitu ya, termasuk nanti misalnya akan banyak kendaraan listrik jika energi berbasis surya ini sudah sukses dilakukan. Nanti kendaraan-kendaraan yang beredar khususnya untuk masyarakat ini adalah kendaraan-kendaraan listrik. Ini juga menjadi hal yang akan diwujudkan oleh pemerintah melalui program-program strategis yang sudah disiapkan juga tentunya. Dan untuk transisi energi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah untuk mewujudkan net zero emission di tahun 2060 ya. Kalau bisa lebih cepat kalau kata Presiden Prabowo Subianto, dan tentunya ini sangat penting bagi Indonesia di tengah permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tentu perlu dicarikan solusi-solusi melalui kebijakan-kebijakan strategis yang sudah diambil satu persatu, dan kita lihat hasilnya pada hari ini sudah terlihat, termasuk untuk B50 ini sendiri. Ini kan peningkatan yang cukup signifikan ya, apalagi kalau ini berhasil diterapkan, Indonesia ini menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan biodiesel B50 ini secara nasional, dan ini tentu pencapaian yang dilakukan atas sinergi dari semua pihak di bawah komando dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden sering sekali memanggil para menteri untuk membahas kebijakan-kebijakan agar implementasinya bisa berjalan baik kepada masyarakat. Dan kehadiran Presiden pada hari ini menunjukkan komitmen tersebut dan menunjukkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan energi dan melakukan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan energi tersebut, termasuk dengan melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Memang prosesnya dilakukan secara bertahap melalui pengujian-pengujian yang tentu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Febrian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.